warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di acara Dokter UNER TV, terutama di program Dokter Edukasi. Bersama saya, Safira Cantika, Sekretaris Jenderal Ikatan Lembaga Mahasiswa Kebidanan Indonesia, periode 2020-2021. Nah, untuk sahabat Dokter UNER TV, jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube channel Dokter UNER TV dan follow Instagram kami di @dokterunertv dan @fk_uner. Nah, gimana nih kabarnya dari sahabat Dokter UNER TV semua? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gimana juga nih puasanya teman-teman? Insya Allah lancar ya. Tinggal menghitung hari lagi kita untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri, yang dimana yang biasa kita sebut dengan Hari Raya Lebaran. Nah, ini tuh identik sekali terkait makanannya, bener nggak teman-teman? Yang dimana biasanya ada ketupat, opor, rendang, berbagai soto, bahkan makanan ringan yang disukai dari kalangan muda hingga dewasa, yaitu nastar dan berbagai macam makanan lainnya. Nah, tentunya makanan ini semua tuh bisa membuat badan kita menjadi makin lebar, bener nggak teman-teman? Nah, ditambah lagi makin buncit, makin berlemak, dan serta berat badan kita makin naik nih. Belum lagi nih ya, dari beberapa kita semua itu tuh mungkin yang awalnya tadi puasa diniatkan untuk menyehatkan badannya atau menurunkan berat badannya, karena kebiasaan kita nih yang untuk balas dendam ketika berbuka atau bahkan ketika hari Ramadan telah berakhir dan diganti dengan hari Lebaran, itu biasanya kita langsung balas dendam untuk makan. Bener nggak nih sahabat UNER TV? Apalagi kalau kita diajak orang tua kita, diajak teman kita, saudara kita untuk silaturahmi dari rumah ke rumah. Itu biasanya tuh di meja makan semuanya udah tertata makanan yang sudah dihidangkan. Nah, ini kan benar-benar menjadi sesuatu hal yang alhamdulillah disyukuri nikmatnya ya teman-teman. Tetapi harus kita kontrol juga nih. Siapa tahu yang tadinya kita untuk memang meniatkan, yang tadi di awalnya untuk menyehatkan dan menurunkan berat badan, malah makin bertambah-tambah. Nah, maka dari itu Dokter UNER TV kali ini akan membahas terkait cegah badan makin lebaran setelah Hari Raya Lebaran bersama Dr. Widati Fatmaningrum, Dokter Magister Kesehatan Spesialis Gizi Klinik. Baik, langsung saja kita berbincang-bincang bersama ahlinya. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Bagaimana Cantika. dokter hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana Mbak Cantika? Alhamdulillah baik juga dokter. Terima kasih dokter sudah hadir berkenan di acara kami ya dokter ya. Ya, sama-sama. Oke, baik dokter, langsung aja nih. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat kita terkait cegah badan lebaran setelah lebaran ya dokter. Nah, mengapa sih berat badannya itu tuh mudah bertambah setelah lebaran dokter? Oh ya, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa Dokter TV. Saya juga mengucapkan terima kasih diundang pada sore hari ini menjadi narasumber. Sebelum saya menjelaskan kenapa berat badan pada waktu hari raya itu naiknya begitu cepat, saya akan menjelaskan dulu faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan berat badan. Oke dokter. Jadi yang menjadikan berat badan naik itu sebenarnya prinsipnya adalah energi yang masuk melebihi dengan energi yang keluar. Ya. Energi yang masuk itu didapatkan dari makanan. Jadi kalau dari makanan terutama adalah sumber makanan yang menghasilkan energi itu terutama dari karbohidrat, lemak, protein. Sedangkan vitamin dan mineral itu tidak menghasilkan energi. Energi yang paling cepat digunakan itu sebenarnya sumber dari karbohidrat, terutama dari gula. Kalau lemak itu berupa energi cadangan, sedangkan protein itu juga menghasilkan energi, tetapi protein lebih digunakan untuk pertumbuhan pada masa pertumbuhan dan untuk menggantikan sel-sel yang rusak pada masa orang yang sudah dewasa. Itu energi yang masuk. Sedangkan energi yang keluar itu digunakan untuk terutama aktivitas fisik, kemudian juga olahraga, kemudian ada juga yang namanya energi basal. Jadi energi basal itu energi yang digunakan meskipun kita tidak melakukan aktivitas sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya kita bernafas, itu kan di luar kesadaran kita, itu memerlukan energi juga. Kita mengedipkan mata, kemudian menggerakkan
jantung dan sebagainya, peristaltik usus itu merupakan butuh energi yang berupa energi basal. Sebenarnya prinsipnya kalau energi yang masuk itu seimbang dengan energi yang keluar, itu sebenarnya tidak akan terjadi peningkatan berat badan. Sekarang kenapa kok pada hari raya itu, pada saat lebaran itu mudah sekali berat badannya naik, begitu kan? Sebenarnya prinsipnya tetap sama, meskipun hari raya, meskipun tidak hari raya, itu prinsipnya tetap sama. Berat badan naik akibat energi yang masuk melebihi energi yang keluar. Hanya pada saat lebaran itu memang energi yang masuk kayaknya luar biasa banyak ya. Jadi tadi sudah disampaikan pada saat lebaran itu ada nastar, ada ketupat, ada nasi kebuli, itu makanan yang energinya memang besar, kalorinya tinggi. Jadi pada saat lebaran itu biasanya kan mengkonsumsi itu dalam jumlah besar, kemudian tidak diimbangi dengan aktivitas fisik. Ya, pada saat itu yang biasanya masih olahraga juga lupa dengan olahraganya, kemudian juga makan yang dimakan itu ada macam-macam dan semuanya kalorinya itu rata-rata tinggi. Jadi itulah yang mengakibatkan kenapa pada saat lebaran itu seakan-akan lebarannya lah yang disalahkan. Kenapa kok kalau hari raya Idul Fitri atau lebaran itu kok mesti berat badannya naik sangat cepat? Sebenarnya ya sama saja, meskipun tidak lebaran, kalau makan seperti pada saat lebaran seperti tadi ya berat badan kita naiknya cepat sekali. Saya kira begitu, Mbak. Oke, bener ya teman-teman ya. Ini seperti tersindir gitu nggak sih teman-teman? Karena Cantika pun juga bener. Kalau emang mungkin pada saat itu makanannya lagi enak semua gitu dokternya di mata, terus kitanya kalap mata sama sekali nggak inget kalau misalkan tubuh kita tuh punya porsinya masing-masing, tapi malah kita lahap semua. Yang ditambah tidak diimbangi dengan aktivitas fisik, ya akhirnya jadi bertambah lah dokter ya berat badan. Oke, baik. Nah kalau misalkan ya dokter, berbahaya nggak sih apabila berat badan itu bertambah secara mendadak? Oh iya. Jadi apakah berat badan tuh kalau bertambah secara mendadak apa bahaya? Itu sebenarnya ada patokannya ya. Jadi patokan aman kenaikan berat badan itu kalau dalam 1 bulan 1 sampai 4 kg itu masih aman. Jadi per minggu setengah sampai 1 kg itu masih aman. Sebenarnya peningkatan berat badan yang sangat cepat itu banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kita harus cermati dulu apa penyebabnya dulu. Jadi peningkatan berat badan yang cepat itu bisa karena pola makan, bisa karena gaya hidup, bisa juga gangguan kesehatan. Jadi kalau pola makan ya seperti itu tadi, makan yang berlebihan. Ya, kemudian kalau gaya hidup ya mungkin gaya hidup yang mager itu ya, kalau anak muda sekarang istilahnya malas gerak itu ya. Kaum rebahan kalau sekarang apa namanya? Kaum rebahan. Ya, itu yang akan mempengaruhi juga. Selain itu ada gangguan kesehatan. Jadi gangguan kesehatan itu juga akan mempengaruhi peningkatan berat badan. Jadi pada gangguan kesehatan itu bisa terjadi karena hormonal. Jadi contohnya pada orang yang hipotiroid, pada orang hipotiroid itu metabolismenya menjadi rendah. Itu akhirnya mudah sekali gemuk meskipun makan sedikit. Kalau hipotiroid basal metabolisme rate-nya, jadi energi basalnya itu rendah, itu akan mudah gemuk. Selain itu pada selain hipotiroid pada penyakit-penyakit tertentu misalnya naik cepat itu misalnya yang retensi cairan. Jadi pada retensi cairan pada orang yang odem itu tentu saja berat badannya naiknya cepat sekali. Jadi sebenarnya kalau orang mengukur berat badan itu sebenarnya yang diukur apa sih? Itu ya. Jadi yang diukur kalau mengukur berat badan itu yang diukur adalah massa daripada tubuh, di mana massa tubuh itu terdiri dari lemak, kemudian mineral yang berupa tulang,
kemudian otot, kemudian tadi lemak, otot, mineral, kemudian yang satu lagi lemak, otot, tulang. Kalau air masuknya mana dokter? Air, betul. Air, ya, Saya benar tadi ya? kok lupa, ini udah mulai dehidrasi mungkin ya. Ya. Sebentar lagi buka dokter. Ya. Jadi itu. Jadi apabila kita mengukur berat badan itu ada 4 komponen itu yang diukur. Yang diukur, benar. Jadi kalau kita mengukur berat badan itu memang mudah sekali berubah berat badan Iya, itu. iya. Jadi kita misalnya contohnya minum 2 liter sekaligus, itu ditimbang tentu saja berat badannya naiknya mendadak. Bertambah Benar, 2 liter benar. itu. Tetapi seperti air itu sebenarnya kan tidak menghasilkan energi. Jadi setelah minum berat badan naik, begitu kencing Langsung keluar lagi. langsung keluar lagi. Oke. Jadi itu sifatnya hanya Ternyata sementara begitu. aja. Oke, dokter. Beda dengan apabila kenaikan berat badan itu karena sel lemak yang menumpuk. Jadi prinsipnya sebenarnya orang kelebihan berat badan atau orang yang bahkan orang yang obesitas itu adalah terjadi penumpukan sel lemak yang berkumpul membuat suatu jaringan di mana itu akan ada di lokasinya, bisa di visceral itu ada di yang sering itu rongga abdomen, kemudian ada lemak itu juga di subkutan, jadi lemak itu tersebar di bawah kulit kita. Oke. Itulah, jadi kita tergantung kenaikan berat badannya itu komposisi mana yang berubah. Akan terjadi bahaya kalau komposisi itu, peningkatan berat badan itu misalnya lemak yang berlebihan. Jadi sebenarnya komposisi lemak itu kan sudah jelas ya, kalau laki-laki itu 10-20% sekitar itu, kalau perempuan itu 20-30%. Oh iya. Iya. Tetapi kalau ternyata komposisi lemak itu berlebihan, melebihi yang standarnya, iya, melebihi batas itu, tentu saja itu akan berdampak terhadap penyakit. Oke, benar. Contohnya penumpukan lemak yang berlebih itu akan mengganggu hormon insulin. Jadi akhirnya orang yang gemuk itu akhirnya kan insulinnya menjadi resisten, itu tentu saja akan berbahaya dan akan berdampak penyakit diabetes mellitus. Iya. Juga kalau bisa juga penyakit jantung koroner. Apalagi kalau konsumsi sehari-hari yang dimakan itu adalah lemak yang sebagai lemak yang istilah orang jenuh. awam tuh lemak jahat ya. Lemak jenuh ya, dokter. Ya, lemak jenuh itu. Kalau istilahnya itu LDL itu akan berbahaya karena akan menghasilkan kolesterol. Oke. Jadi ya sebenarnya kita kembalikan lagi, kalau karena perubahan pola makan itu sebenarnya ya bisa dengan merubah pola makannya diperbaiki. Tetapi kalau misalnya akibat suatu penyakit mungkin ya agak tidak mudah untuk memperbaikinya, kecuali mengobati penyakitnya dulu. Jadi mencari penyakit dasarnya dulu. Jadi seperti itu. Oke, dokter. Nah, tadi ini ngomong-ngomong dokter, tadi kita ngebahas sedikit terkait lemak visceral sama subkutan ya. Iya. Kalau nggak salah nih Cantika pernah dengar dokter, ada di antara dua lemak itu yang sangat susah untuk hilang gitu ya dari tubuh. Iya. Itu lemak yang mana ya dokter ya? Lemak yang sulit hilang itu adalah lemak yang visceral. Oh, visceral. Ya, jadi penumpukan lemak yang visceral itu sulit, tetapi kalau lemak subkutan itu biasanya mudah dibakar dengan berolahraga. Ya. Ya sebenarnya dengan berolahraga atau juga dengan mengurangi konsumsi gula itu lemak visceral itu biasanya terkikis pelan-pelan juga, tetapi tidak mudah. Jadi sebenarnya intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah mungkin di sini juga ada pertanyaan nih dokter. Kalau minuman dingin itu tuh bisa menyebabkan berat badan naik, itu benar atau enggak sih dokter? Ya, tadi sudah saya sampaikan kalau orang minum tentu saja sesaat ditimbang pasti berat badan naik. Hanya meskipun hangat, dingin maupun sumer-sumer itu ya pasti naik, karena kan kalau kita mengukur berat badan itu antara lain yang diukur adalah air. Air, benar. Ya. Tetapi air itu sebenarnya tidak menghasilkan energi. Beda dengan yang lainnya. Kalau lemak itu 1 gram lemak itu bisa menghasilkan energi 4 kilokalori.
Kalau lemak itu menghasilkan 9 kilokalori. Kalau karbohidrat menghasilkan 4 kilokalori, sedangkan protein 4 kilokalori. Sedangkan air itu sebenarnya tidak bisa menghasilkan energi, ya. Jadi tidak akan mempengaruhi gemuk kurus pada minum air, ya, hanya mempengaruhi berat badan naik sesaat kemudian turun. Tetapi air yang dingin itu sebenarnya yang terpengaruh adalah pencernaan biasanya. Oh, begitu, dokter. Jadi kalau yang diminum itu terlalu dingin itu akan mengganggu pencernaan, makanan dicerna lebih lama, mengakibatkan juga lambung itu kontraksinya meningkat, jadi perut serasa begah gitu ya. Jadi yang terganggu sebenarnya pencernaannya, tidak ada hubungannya dengan berat badan yang konsepnya kalau gemuk itu karena penumpukan lemak tidak ada hubungannya. Oke, nah untuk sahabat UNER TV semuanya, jadi kita lebih tahu sekarang ya, ternyata kalau minuman dingin itu bukan menyebabkan badan menjadi gemuk atau berat badan naik ya dokter, tetapi terganggu di pencernaannya karena lebih lama mencernanya. Begitu ya dokter ya? Nah oke, lalu kalau tadi kita membahas terkait gemuk dengan obesitas itu, apakah gemuk dengan obesitas itu sama dokter? Sebenarnya gemuk, obesitas, kurus dan lain-lain itu adalah istilah untuk menilai status gizi. Jadi status gizi itu dinilai berdasarkan berat badan, berdasarkan tinggi badannya. Jadi istilahnya itu IMT atau indeks massa tubuh. Berat badan dibandingkan tinggi badannya. Pada orang-orang tertentu itu bisa kategori gemuk, bisa kategori obesitas, itu sebenarnya tergantung perbandingan antara berat badan dan tinggi badan tersebut. Jadi gemuk itu sebenarnya satu level di bawahnya obesitas. Dan di bawahnya lagi adalah normal. Untuk berat badan normal itu IMT-nya biasanya kalau standarnya WHO itu 18,5 sampai 24,9 itu adalah normal. Itu menggunakan rumus IMT. IMT itu rumusnya berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Kemudian untuk gemuk itu biasanya 25 sampai 29,9 IMT-nya. Itu dikatakan gemuk ya dokter? Dikatakan gemuk, iya. Tetapi kalau obesitas itu batasannya 30 ke atas. Iya. Jadi batasannya seperti itu. Tetapi batasan IMT itu ada yang kategorinya referensinya WHO. Itu tadi WHO. Tetapi kalau Asia Pasifik punya sendiri, sebenarnya Departemen Kesehatan juga punya sendiri dengan batasan yang lebih rendah dari WHO sebenarnya. Tapi biasanya penelitian-penelitian masih sering juga menggunakan referensi WHO di sini ya dokter biasanya. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya sebenarnya gemuk sama obesitas itu merupakan suatu penilaian dari indeks massa tubuh ya dokter. Yang dimana biasanya kalau nggak salah kurus, normal, gemuk, obesitas. Urutannya seperti itu ya dokter ya? Oke, kita makin tahu ya teman-teman ya ilmunya. Nah, pertanyaan yang biasa sering ditanyakan juga ya dokter, apakah makan malam itu menyebabkan berat badan kita tuh naik dokter? Jadi kembali lagi ke konsep awal, kalau kita makan malam, yang kita makan itu energinya tidak tinggi, itu sebenarnya tidak akan mengakibatkan kenaikan berat badan yang bermakna. Jadi contohnya kalau kita makan malam, yang kita makan adalah biskuit, yang kita makan adalah mie, nasi goreng, itu tentu saja energinya tinggi. Sementara pada malam hari kita aktivitasnya kan sudah sangat turun ya. Tentu saja itu akan mengakibatkan peningkatan berat badan ya. Tetapi kalau yang kita makan itu makanan yang energinya rendah, misalnya yang kita makan itu sayur-sayuran, kemudian karbohidrat yang dipilih adalah karbohidrat kompleks, di mana indeks glikemiknya rendah, itu sebenarnya tidak akan terjadi peningkatan berat badan yang berarti. Apalagi kalau sesudah makan malam masih melakukan aktivitas. Jadi tidak langsung tidur. Tetapi kalau yang dimakan sudah berlebih langsung tidur, tentu saja meningkatkan
berat badan sangat cepat ya. Jadi ya tergantung lagi apa yang dimakan dan aktivitasnya sesudah makan juga mempengaruhi. Oke, berarti nih untuk sahabat dokter UNER TV konsepnya masih sama ya dokter ya. Iya. Berarti energi yang masuk berbeda dengan energi yang keluar. Makanya berat badan kalau misalkan makan malam itu tuh lebih cenderung cepat tingginya karena kita tidak melakukan aktivitas tertentu. Nah, ngomong-ngomong tadi kita di awal itu sempat membahas terkait energi basal ya dokter ya. Nah, mungkin ini untuk para pelajar, mahasiswa atau mungkin yang sedang bekerja yang lagi mikir keras ya dokter. Itu tuh biasanya kalau habis mikir keras itu kenapa bisa lapar ya dok? Sebenarnya konsep kita mengeluarkan energi itu apabila kita melakukan aktivitas fisik yang memerlukan gerakan otot. Jadi seperti kita bermain sepak bola, bermain bulu tangkis itu kan ada gerakan otot berjalan. Tetapi kalau berpikir itu kan sebenarnya tidak ada gerakan otot ya. Jadi sebenarnya orang berpikir itu energinya tidak keluar. Sebenarnya yang membuat kita lapar itu sebenarnya asam lambung yang meningkat. Iya. Jadi akhirnya kita lapar karena asam lambung meningkat, kita makan banyak. Jadi kalau belajar, stres itu jadi gemuk. Karena apa? Ya karena makan. Tetapi kalau misalnya kita pas berpikir rasanya lapar karena asam lambung meningkat, kita nggak makan ya tidak akan gemuk. Ya. Berarti itu karena faktor asam lambung yang meningkat akhirnya membuat terasa perut kita menjadi lapar gitu ya. Iya, perih lambungnya itu jadi perih. Kalau perih kan kepingin makan, biasanya begitu. Ternyata seperti itu, bukan karena kalau mikir keras jadi lapar, tapi ada prosesnya ya dokter ya. Oke, baik. Selanjutnya nih dokter, juga ada beberapa pertanyaan dan biasanya mungkin ini dirasakan oleh sahabat UNER TV semua. Kalau misalkan kita habis makan, itu tuh biasanya itu tuh terasa lemas ya dokter ya? Habis makan gitu, kenapa ya dokter? Oh iya. Jadi sebenarnya prinsipnya lemas itu kalau habis makan itu biasanya terjadi hiperglikemi ya. Jadi hiperglikemi itu adalah peningkatan kadar gula darah ya. Jadi kalau kita habis makan, apalagi kita makan glukosa, itu kadar gula darah akan naik. Ya. Dengan adanya kadar gula darah naik itu akhirnya memberikan sinyal kepada pankreas untuk menghasilkan insulin. Kemudian gula darah dibawa oleh insulin diedarkan ke seluruh sel yang membutuhkan. Tetapi apabila yang kita makan itu indeks glikemiknya tinggi, jadi mudah sekali menaikkan kadar gula darah, kemudian juga yang dimakan itu berlebihan, itu membutuhkan waktu untuk metabolisme dan butuh energi untuk mencerna itu. Iya, jadi karena butuh energi untuk metabolisme itu tadi, otomatis otot-otot kan akhirnya jadi tidak segera mendapatkan energi. Itulah akhirnya menjadi lemas. Tetapi sebenarnya itu asal tidak ada masalah penyakit yang lain, itu sifatnya hanya sebentar, sementara. Beda kalau memang ada penyakit DM atau diabetes mellitus, yaitu lemahnya itu berterusan. Iya, berlanjut. Tetapi kalau orang sehat dengan makan yang tinggi gula dalam jumlah banyak, itu lemasnya hanya sementara aja. Oke dokter, nih mungkin bisa melanjutkan pertanyaannya dokter, karena kan tadi kalau habis makan kita biasanya lemas. Nah habis itu kalau dari lemas biasanya kita kan tidur ya dokter. Nah itu tuh kenapa dari habis makan lemas tidur itu bisa menyebabkan berat badan bertambah? Apa konsepnya tetap sama yang seperti di awal dokter? Jadi saya tambahkan lagi, selain makan yang berlebihan, lemasnya tadi bisa juga ada kelainan juga bisa. Pada kasus intoleransi glukosa ya, jadi memang tidak bisa mengabsorpsi glukosa dengan baik, itu kan akhirnya sel-sel tidak mendapatkan energi. Jadi itu juga bisa mengakibatkan lemas. Kemudian kenapa mudah sekali kita mengantuk kalau makan ya? Karena pada saat orang makan itu otomatis kan energi terpusat untuk mencerna ya. Jadi energi terpusat ke abdomen, otomatis energi oksigenasi ke otak itu kan akhirnya jadi tidak optimal. Itu juga akan mengakibatkan ngantuk.
Selain itu juga akan meningkatkan hormon-hormon mengantuk. Jadi hormon mengantuk itu melatonin, itu kan hormon mengantuk ya. Itu akibatnya akhirnya kita jadi mudah mengantuk. Karena hormon Akan tersebut merangsang, meningkat, ya? dirangsang hormon mengantuknya itu dirangsang. Kalau makan berlebihan itu akan merangsang hormon mengantuk untuk bekerja, akhirnya jadi ngantuk. Jadi pengaruhnya di hormonal dan oksigenasi juga. Oke, jadi teman-teman untuk yang biasanya kita lemas terus langsung tidur itu tuh karena hormonal kita tadi meningkat ya dokter ya, hormon tidurnya. Nah makanya akhirnya kita mengantuk, yang ditambah lagi tadi konsep awalnya kita habis tidur kan tidak ada aktivitas ya dokter. Tidak ada aktivitas juga. Akhirnya menumpuk lagi deh tuh ya. Oke dokter, nah kenapa gemuk itu tidak sehat dokter? Terus dampak apa saja nih bila kita terjadi peningkatan berat badan yang secara signifikan dokter? Gimana Pak? Kenapa kalau badan gemuk itu tuh tidak sehat? Biasanya kan orang kan kalau gemuk, kalau anak kecil mungkin kalau ada orang tua yang bilang anaknya, anak kecilnya, anak saya tuh nggak apa-apa kok anak saya kecil-kecil, yang penting gemuk kayak gitu kan. Tapi ada juga ketika kita udah dewasa bilang gemuk itu nggak sehat. Nah itu tuh kenapa dokter, dan dampaknya itu apa saja kalau misalkan berat badan kita tuh bertambah? Jadi kenapa gemuk tidak sehat? Karena gemuk itu konsepnya kan penumpukan lemak yang berlebihan. Jadi dengan adanya penumpukan lemak yang berlebihan itu otomatis komposisi tubuh kan jadi berubah. Seharusnya komposisi lemak itu sudah ditentukan presentasinya, mestinya komposisinya itu terbagi dengan otot, tulang, dan juga air. Pada orang gemuk itu komposisi lemak yang berlebihan itu akan mempengaruhi, terutama antara lain adalah membuat insulin menjadi resisten. Jadi dengan penumpukan lemak itu insulin menjadi resisten yang bisa mengakibatkan penyakit DM atau diabetes mellitus. Selain itu juga lemak yang berlebih itu akan mengganggu biasanya pada penyakit jantung koroner. Jadi apalagi kalau konsumsi lemak jenuhnya berlebihan itu akan menghasilkan kolesterol yang bisa mengakibatkan plak pada pembuluh darah, arteri koronaria. Itulah yang mengakibatkan kalau terlalu gemuk, terutama makannya banyak mengandung gula, kemudian banyak mengandung lemak dan tidak ada aktivitas fisik yang sesuai atau yang seimbang dengan yang masuk, itulah akan berbahaya dan akan berdampak pada beberapa penyakit juga, mudah sesak dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang bisa berdampak akibat gemuk. Oke, jadi teman-teman ternyata gemuk itu sebenarnya bukan disalahkan gemuk ya, tapi dari pola makannya ya dokter ya. Dari pola makan yang tidak diimbangi dengan pola aktivitas. Sebenarnya kesimpulan dari semuanya itu tuh sama aja ya dokter ya. Energi yang masuk harus sama dengan energi yang keluar. Biar tubuh kita seimbang dan stabil seperti itu teman-teman. Jika tidak, ya tadi semua penyakit sedikit-sedikit bertambah, berkumpul dan jadi komplikasi ya dokter. Yang tiba-tiba tadi ada DM, terus juga jadi jantung koroner, terus ada kolesterol dan lain sebagainya. Nah, maka dari itu gimana sih tips and triknya nih dokter untuk mengatur pola makan? Karena kita sebentar lagi akan Hari Raya Idul Fitri, terus sesaat dan sesudah Lebaran itu sendiri untuk mencegah kenaikan berat badan dokter. Sebenarnya kita sudah mempunyai pedoman berupa pedoman umum gizi seimbang. Jadi dengan kita mengikuti pedoman umum gizi seimbang itu energi yang masuk diupayakan seimbang atau sesuai dengan energi yang dibutuhkan atau yang dikeluarkan. Untuk pedoman gizi seimbang ini harus memperhatikan jenis dan jumlah makanannya. Jadi jenisnya itu harus mengandung makanan sumber dari karbohidrat, kemudian makanan sumber dari protein, makanan sumber dari lemak, makanan sumber dari vitamin, mineral, dan ada beberapa makanan yang harus dibatasi. Jadi yang harus dibatasi adalah minyak, garam, gula itu harus dibatasi. Jadi sebenarnya kalau kita berpedoman pada gizi seimbang itu sebenarnya kita tidak akan terjadi kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan. Karena di situ jenisnya sudah ditentukan, porsinya pun ditentukan.
Selain itu, pada pedoman gizi seimbang itu harus ada 4 pilar, di mana 4 pilar itu mencuci tangan. Jadi sebelum makan itu mencuci tangan, kemudian melakukan aktivitas fisik, kemudian makannya harus aneka ragam, kemudian yang terakhir harus selalu memantau berat badan. Jadi kalau kita tidak memantau berat badan, memang kita kalau lengah tiba-tiba naik sekali atau yang cenderung turun ya turun sekali. Jadi paling tidak kita harus memantau berat badan itu sebulan sekali, dan juga kita jangan lupa ukur IMT-nya. Jadi IMT-nya itu range pada batas normal. Ya. Sudah ada sebenarnya piring makanku ya. Jadi ada pedoman berupa piring makanku. Gambarannya pada piring makanku itu piring itu dibagi dua. Jadi piring itu dibagi dua. Yang sebelah kiri atau yang setengah bagian itu 2/3 itu makanan pokok yang sepertiga lauk pauk, yang setengah piring sebelah kanan yang 2/3-nya sayur mayur dan sepertiganya buah-buahan. Jadi atau lebih mudahnya mungkin makanan pokok sepertiga, sayuran sepertiga, lauk pauk dan buah-buahan sepertiga, dan tidak lupa harus cuci tangan sebelum makan. Batasi gula, garam, dan minyak. Kemudian minumnya adalah air putih. Ya. Benar, dokter. Jadi dengan berpedoman ini kita sebenarnya akan terhindar dari kelebihan berat badan. Oke, dokter. Nah, jadi mungkin teman-teman mulai lebih tahu ya tips and triknya tadi. Selain harus energi yang masuk sama dengan energi yang keluar seimbang, itu tadi kita sudah dijelaskan terkait pedoman gizi seimbang dan isi piringku ya dokter ya. Nah, dan jangan lupa untuk menyeimbangkan minum air putih, benar dokter? Nah, biasanya nih dokter, kalau misalkan di Idul Fitri, di hari raya Lebaran kan banyak minuman yang manis-manis ya dokter ya. Nah, kalau menurut dokter tuh gimana sih ketika kita makan makanan yang berat, terus karbohidratnya udah banyak, terus ditambah minumannya bukan air putih, tetapi yang manis-manis dokter, seperti sirup ataupun teh, itu bagaimana dokter? Ya, tentu saja energi yang masuk akan berlebihan. Jadi kalau terjadi seperti itu sudah terlanjur ya, misalnya sudah terlanjur kita nggak tahan melihat makanan seperti itu, sudah terlanjur ya, untuk menyeimbangkan kita harus energi itu segera dikeluarkan dengan melakukan aktivitas fisik. Ya, jadi jangan sesudah makan kemudian mager atau tidur. Jadi harus diimbangi dengan aktivitas fisik. Jadi supaya energinya itu segera digunakan. Tidak sempat ditimbun begitu. Benar. Jadi untuk sahabat dokter UNER TV semua nih, kalau bisa kita mulai detik ini setelah teman-teman semua mendengarkan edukasi dari Cegah Badan Makin Lebaran setelah hari raya Lebaran, bisa membuka wawasan teman-teman semua nih. Karena yang tadi kalau misalkan kita sudah banyak makan, jangan lupa untuk banyak juga dikeluarkan ya dokter ya. Jangan seperti kaum rebahan. Ini mungkin seperti nyindir diri sendiri juga sih dokter. Kadang kalau udah capek banyak aktivitas terus makan, yang ada kita lemes malah tidur, yang tadi sudah dijelaskan juga ya dokter. Makin lama makin menumpuk, yang akhirnya menjadi buncit, dan buncitnya itu bertahan bertahun-tahun, yang akhirnya menjadi penyakit juga ya dokter ya. Nah, boleh ya dokter kasih take home message sama sahabat dokter UNER TV nih dokter? Ya, jadi untuk pesan saya, kita harus berupaya supaya energi yang masuk itu seimbang dengan energi yang keluar. Jadi jangan sampai kelebihan dan juga jangan sampai kurang. Jadi masalah yang kita hadapi itu sebenarnya tidak kelebihan energi saja, masih banyak orang juga yang kekurangan energi itu juga banyak. Jadi tetap pesan itu tadi, dan untuk mencegah terjadinya kegemukan maupun terlalu kurus itu tetap jangan lupa berpedoman pada pedoman umum gizi seimbang dengan 4 pilar tadi, ya, dan jangan lupa selalu memantau berat badan paling tidak satu bulan sekali. Ya, saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Dokter Widati telah memberikan kita ilmu pada sore hari ini. Mungkin Cantika dan sahabat UNER pun juga sangat-sangat insightful dokter, dengan pembahasan ini jadi makin tahu yang tadinya mungkin kita
nggak terlalu aware lah ya sama berat badan, atau mungkin nggak terlalu aware dengan apa aja sih isi dari piringku atau pola makan kita. Insya Allah setelah teman-teman semua ini mendengarkan sharing terkait pola makan, insya Allah bisa lebih terjaga ya dokter ya. Insya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube kami yaitu Dr. Unair TV, serta follow Instagram kami di @drunirtv dan @fk_unair. Nah, dan jangan lupa nih teman-teman, masih ada program dokter edukasi selanjutnya yaitu pada hari Jumat tanggal 6 Mei tahun 2020 jam 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat yang bertemakan ikhlas dan memaafkan di hari yang suci bersama moderator cantik kita yaitu Dr. Virial Nadia Rahman dan narasumber kita yang gak kalah kerennya yaitu Dr. Brihastami Sawitri, spesialis kedokteran jiwa. Baik, saya Safira Cantika Desra selaku pemandu acara pada hari ini mewakili tim dari Dr. Unair TV pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.